Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surat Al-Bayyinah. Pokok kandungan, keutamaan dan manfaatnya. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Nama surat ini Al-Bayyinah yang berarti bukti yang nyata. Terambil dari ayat pertama, nama lainnya adalah Lam Yakun, dari awal ayat pertama. Ada pula nama lain yakni surat Al-Qaimah yang terambil dari bunyi terakhir ayat ketiga. Juga dinamakan Al-Bariyah yang disebut 2 kali pada ayat 6 dan 7. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut nama lain yakni surat Al-Munfakin. Mayoritas ulama mufasir berpendapat surat ini Madaniyah, sebab surat ini menerangkan tentang Ahlul Kitab. Sementara interaksi dengan Ahlul Kitab baru terjadi saat di Madinah. Demikian pula metode pentahapan dalam menjelaskan hakikat sejarah dan keimanan dalam surat ini. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa surat ini Makkiyah. Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Surat yang terdiri atas 8 ayat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat At-Talaq. Ia diberi nama surat Al-Bayyinah karena merujuk pada lafaz Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama. Abi Darda mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada Lam Yakun, niscaya mereka akan menelantarkan keluarga dan hartanya, lalu mempelajarinya. Apa yang ada padanya wahai Rasulullah? Tanya seorang laki-laki dari Bani Huza'ah. Kemudian Rasulullah menjawab, orang munafik dan orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan kepada Allah tidak dapat membacanya selamanya. Demi Allah, sesungguhnya malaikat mukarrabin membacanya sejak langit dan bumi diciptakan dan tidak henti-henti membacanya. Tiada seorang hamba yang membacanya di malam hari, kecuali Allah mengutus malaikat yang akan menjaga malam hari, kecuali Allah mengutus malaikat yang akan menjaga agama dan dunianya, serta memohon ampunan dan rahmat untuknya.
Lalu jika ia membacanya di siang hari, maka ia diberi pahala seperti matahari yang menyinar di siang hari dan yang menjadikan malam gelap. Lalu, seorang lelaki dari Bani Qais Gilan berkata, "Tambah lagi, wahai Rasulullah, bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu." Maka, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pelajarilah, amma yatasa'alun, pelajarilah kaf, pelajarilah wasamawat tarik, karena sesungguhnya apabila kalian mengetahui apa yang ada padanya, niscaya kalian akan menelantarkan apa yang kalian miliki dan mempelajarinya dan mendekatkan kepada Allah dengannya. Dan sesungguhnya, karenanya Allah mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik kepada Allah." Mustadrak Al-Wasail, Juz 1, 311. Pokok kandungan Surat Al-Bayyinah. Adapun pokok kandungan dari Surat Al-Bayyinah adalah pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan Allah. Namun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak. Sedangkan Nabi Muhammad yang datang itu memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kitab mereka dan membawa ajaran yang benar. Keutamaan dan manfaat Surat Al-Bayyinah. Adapun fadilah dan khasiat dari Surat Al-Bayyinah adalah sebagai berikut. Pertama, Surat Al-Bayyinah adalah termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tambahan sehingga beliau memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Kedua, terbebas dari orang-orang musyrik masuk di dalam agama Muhammad dan dibangkitkan Allah sebagai orang beriman dan dihisab dengan mudah. Abi Ja'far berkata, "Barang siapa yang membaca Surat Al-Bayyinah, maka ia terbebas dari orang-orang musyrik, masuk ke dalam agama Muhammad. Allah membangkitkannya sebagai seorang mukmin dan menghisapnya dengan hisap yang mudah." Shawabul Amal 154. Ketiga, bersama Sayyidina Ali di hari kiamat sebagai teman dan sahabat dan obat sakit perut mulut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat ini, maka di hari kiamat ia akan bersama sebaik-baiknya manusia sebagai teman dan sahabat yaitu Sayyidina Ali." Dan jika dibaca di dalam wadah baru dari seorang yang memiliki penyakit lakwah, penyakit perut mulut, melihat dengan matanya, maka ia dapat sembuh darinya. Tafsirul Burhan Juz 8, 345. Orang-orang kafir yang menutupi kebenaran yakni Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yakni Rasul yang dijanjikan Allah, yang sifat-sifatnya tercantum dalam kitab mereka. Ada pula yang menafsirkan Al-Bayyinah, bukti nyata, adalah kitab suci. Sebagaimana Taurat bagi Yahudi dan Injil bagi Nasrani. Dua bukti nyata yang mereka sebutkan, sebenarnya telah ada pada saat itu yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran Al-Karim. Namun mereka mendustakannya. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan dan manfaat dari Surat Al-Bayyinah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.